Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to my video. So, how are you today? I hope you all have a great day, like me. So, today I'm so very excited because we're gonna talking about the tense in English anymore. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas kembali mengenai salah satu tense di dalam bahasa Inggris, yaitu simple future tense, namun dalam bentuk kalimat yang pasif. In English, we call passive voice of simple future tense. Sebelum kita akan membahas pengertian lebih dalam mengenai passive voice of simple future tense, kita akan terlebih dahulu membahas mengenai apa sih itu bentuk kalimat pasif. Nah, passive voice atau kalimat pasif adalah kalimat yang mana subjek menerima tindakan. Nah, jika kalau kalimat aktif, itu subjeknya yang melakukan tindakan. Nah, jadi kalimat pasif adalah kebalikan daripada kalimat aktif. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai simple future tense. Nah, simple future tense adalah tense di dalam bahasa Inggris yang menunjukkan kejadian yang akan dilakukan di masa depan. Sebenarnya teman-teman gak usah pusing-pusing kalau berkaitan dengan passive voice atau kalimat pasif di dalam bahasa Inggris, bentuknya itu pasti semuanya sama, yaitu verb 3 plus to be. Nah, adapun to be di dalam tense ini yaitu menggunakan kata will. Di dalam tense ini semua subjek menggunakan to be yang sama, yaitu will be. Agar kita dapat lebih paham mengenai tense ini, kita akan membahas mengenai pola kalimat passive voice of simple future tense. Untuk pola kalimat positif daripada tense ini, yaitu subject plus will be plus verb 3 plus complement. Kita akan langsung berikan contohnya. My homework will be finished tomorrow, yang artinya PR saya akan diselesaikan besok. Kita akan coba mengidentifikasi contohnya my homework di sini sebagai subjek, yaitu subjek it. Will be menjadi to be daripada simple future tense, dan verb 3-nya di sini adalah finished. Lalu tomorrow sebagai complement. Selanjutnya, kita akan membahas pola kalimat negatif. Untuk pola kalimat negatifnya, kita hanya perlu menambahkan not setelah kata will, atau bisa teman-teman singkat menjadi won't. Nah, contohnya, my homework will not be finished tomorrow, atau my homework won't be finished tomorrow, yang artinya PR saya tidak akan diselesaikan besok. Pola kalimat selanjutnya yaitu pola kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Untuk pola kalimat tanya, kita hanya perlu menukarkan will dan juga subjeknya menjadi will plus subject plus be plus verb 3 plus complement. Contohnya, will my homework finish tomorrow? Akankah PR saya selesaikan besok? Nah, gimana teman-teman? Udah pada paham kan mengenai tense ini? Nah, agar kita bisa lebih paham lagi, selanjutnya kita akan membahas mengenai fungsi passive voice of simple future tense. Perlu saya tekankan kembali bahwa fungsi daripada passive voice atau kalimat pasif menekankan objek yang dikenai tindakan, bukan pada siapa pelakunya. Saya akan menguraikan apa saja sih fungsi daripada tense ini. Yang pertama, menekankan hasil atau objek tindakan, bukan pelaku. Sebagai contoh kalimat yang tadi, my homework will be finished tomorrow. Tidak ada fokus yang menunjukkan bahwa siapa pelakunya, tapi objek yang dikenai tindakan. Lalu yang kedua, digunakan saat pelaku tidak diketahui atau tidak penting. Nah, contohnya, the road will be repaired next week. Yang artinya,
jalan akan diperbaiki minggu depan. Jadi, di dalam kalimat tersebut, si pelaku yang memperbaiki jalan itu tidak diketahui dan juga tidak disebutkan. Dan yang ketiga, memberi kesan formal, netral, atau sopan. Contohnya, your request will be processed soon. Artinya, permintaan Anda akan segera diproses. Kesimpulannya, passive voice of simple future tense adalah kalimat yang menunjukkan kejadian yang akan dilakukan di masa depan. Namun, fokusnya bukan pada siapa pelakunya, namun objek yang dikenai tindakan. Untuk bentuknya, yaitu will be yang diikuti dengan verb 3 atau past participle. Jadi, penggunaan passive voice atau kalimat pasif sangat efektif digunakan untuk sebuah kalimat yang kita tidak ketahui pelakunya ataupun kita tidak ingin sebutkan pelakunya, karena fokus utamanya diarahkan kepada objek yang menerima tindakan. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai penjelasan passive voice of simple future tense kali ini. Saya harap video ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Selain itu, saya memohon maaf bila terdapat kesalahan di dalam penyampaian informasi atau pronouns. Saya sangat terbuka kalau teman-teman ingin memberikan kritik dan saran yang membangun di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video saya hari ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi penggunaan jadi